البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Setelah kita terakhir membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-264 dan juga 265, sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-266, yang mana ayat yang ke-266 masih ada keterkaitan dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya mengenai orang-orang yang menginfakkan hartanya namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena mengharapkan pujian manusia, atau agar disanjung oleh manusia, atau agar dilihat oleh manusia. Amalannya sudah banyak sekali di depan matanya, namun nanti di akhirat tidak bermanfaat sama sekali. Dalam artian dia masuk dalam kategori orang yang bangkrut. Karena orang yang bangkrut itu bukan yang tidak punya harta, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak orang yang bangkrut itu? Kemudian sebagian para sahabat menjawab mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya barang-barang berharga, yang tidak memiliki dirham katanya. Sebagian para sahabat menganggap bangkrut itu seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Al-muflisu," orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasyamin wazakatin. Datang di hari kiamat dengan membawa apa? Membawa amalan salat, amalan zakat, amalan puasa, barakallahu fikum. Namun ternyata orang tersebut qad syatama hadza wa latama hadza wa akhadha mala hadza. Ternyata orang itu di dunianya suka mencaci maki si fulan, memukul si fulan, kemudian mengambil harta si fulan tanpa ada unsur benarnya. Akhirnya kebaikan yang dilakukan orang tersebut diambil alih, diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Bayangkan, bangkrut nggak kira-kira? Bangkrut. Sudah membawa amalan sangat banyak, tapi ternyata apa? Pahala amalannya diambil alih, diserahkan kepada orang yang didolimi tadi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Jadi orang-orang yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya uang, bukan orang yang nggak punya hartanya. Orang yang bangkrut itu adalah secara hakikatnya adalah orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Sudah membawa amalan baik banyak sekali, namun tidak bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Diambil alih oleh orang yang didolimi tadi itu. Allahul musta'an. Jadi ini nanti ayat yang akan kita baca. Mengenai pertanyaan yang sifatnya menjelaskan keberadaan orang yang suka kalau dia punya kebun, atau suka kalau dia itu berada di surga, barakallahu fikum, atau berada di sebuah kebun, barakallahu fikum, yang subur, indah, dan yang semisalnya. Kemudian terlebih-lebih lagi ketika orang itu sudah tua dan memiliki keturunan yang kecil, barakallahu fikum, jadi sudah ada sesuatu yang dia simpan gitu ya. Namun ternyata simpanan tersebut langsung disambar oleh api. Paham ya? Datang api menyambar, terbakarlah semua kebun tadi. Barakallahu fikum, dalam artian hangus, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Maksudnya orang yang sudah terlanjur amalannya banyak, barakallahu fikum, namun ternyata amalannya tidak diiringi dengan rasa ikhlas. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar, lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun." Ayat yang mulia ini perhatikan ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ayawaddu ahadukum, apakah mau salah seorang di antara kalian dia itu memiliki sebuah kebun, nam barakallahu fikum, yang mana kebun tersebut di dalamnya ada pohon kurmanya, ada juga anggur, mengalir di bawah kebun itu sungai-sungai yang indah, dan di dalam kebun itu pun apa? Berbagai macam buah-buahan ada. Mulai buah rumman, itu buah delima, atau intinya semua macam buah-buahan ada di situ. Naam. Wa asabahul kibaru, kemudian orang tersebut tertimpa masa tua. Jadi orang itu sudah tua gitu ya. Walahu dzurriyyah du'afa, dia memiliki keturunan-keturunan yang kecil, yang lemah. Naam. Fa asabaha i'sarun fihi narun fataraqat, akhirnya kebun tadi itu ditimpa oleh angin. Datang angin, angin itu membawa semacam unsur api. Paham ya? Naam, semacam api, tahu api kan? Ya, naam. Jadi kebun ini, nah barakallahu fikum, semula indah, subur. Tiba-tiba datang angin, angin ini ada membawa api. Terbakarlah kebun itu semuanya. Allahul musta'an, sudah enak, tenang, senang, namun ternyata amalannya dihancurkan dengan api tadi itu. Maksudnya dihancurkan dengan niat yang tidak ikhlas itu loh. Nah, kita lihat di sini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya terhadap kalian agar kalian itu berpikir. Karena manusia berpikir itu dengan apa orang berpikir? Dengan akal atau dengan otak? Dengan akal. Adapun otak itu hanya membantu saja untuk menyempurnakan apa yang dipikirkan di dalam akalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang berpikir bukan dengan otak, dengan akal. Nah, dan akal tempatnya di mana? Akal antum? Tempatnya di mana? Hah? Di mana? Di kepala. Antum mengatakan imam aja ya. Tempatnya di mana? Hah? Akal tempatnya di mana? Ibnu Umar? Kepala. Ini otak. Dalam otak. Allah musta'an. Di mana Akh Muhammad? Di dalam hati. Paham ya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati namun tidak digunakan memahami dengannya. Sehingga orang memahami dengan mata hati itu akal, aklun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi la yaqilun maknanya la yafhamun. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang di kepala ini bukan akal tapi otak. Oleh karena itu sudah kami sebutkan berkali-kali ya, tidak setiap yang memiliki otak itu punya akal, tapi kalau berakal, nah barakallahu fikum, konsekuensinya memiliki otak. Kan itu. Ayam, kambing, sapi, kerbau punya otak enggak? Punya otak enggak? Punya, tapi akal tidak punya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, paham ya? Jadi bedakan ya. Na'amullahu musta'an. Di sini di akhir ayat Allah Taala menutup, la'allakum tatafakkarun, agar kalian tuh mau berpikir. Karena kalau orang sudah tidak mau berpikir lagi, nah barakallahu fikum, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mata hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dipermisalkan bagaikan apa? Binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka apa? Sifat-sifatnya, mereka memiliki
mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki mata hati tidak digunakan untuk memahami dengannya. Naam, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Namallahul musta'an. Karena terkadang binatang ternak yang normal seperti bebek ya, tahu bebek Abdurrahman? Nah, bebek itu terkadang diarahkan masih nurut dia. Kanan-kanan, kiri-kiri, ya enggak? Tapi ini sudah enggak mau lagi. Lebih sesat daripada binatang ternak. Disuruh ke kanan lah ke kiri. Paham ya? Suruh ke depan lah ke belakang gitu loh. Nah, Allahul musta'an. Itu permisalan bagi orang-orang yang sudah tidak menggunakan barakallahu fikum, tidak pada tempatnya, tidak menggunakan akalnya, tidak pada tempatnya. Jadi dia menggunakannya kepada perkara-perkara yang lain. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ayarghabu al-wahidu minkum an yakuna lahu bustanun fihi an-nakhil wal a'nab. Tidakkah salah seorang di antara kalian itu mau, suka, cinta, senang kalau seandainya memiliki kebun yang di dalamnya ada nakhil. Nakhil itu pohon kurma. Nah, ada kurmanya, wal a'nab. A'nab itu apa? Anggur. Nah, anggur. Jadi ini semacam pertanyaan namun sifatnya memberitahu gitu ya, mengkabarkan. Tajri min tahti asyjarihi al-miyahul 'adbah. Yang mengalir di bawah pohon-pohonnya itu apa? Sudah kebunnya rindang, indah, kemudian ada kurmanya, ada anggurnya, mengalir di bawah pohon-pohon itu sungai atau air yang segar. Masya Allah. Walahu fihi min kulli alwani samarat. Kemudian dia juga memiliki apa? Berbagai macam jenis warna buah-buahan. Mulai dari buah yang warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, ada enggak kira-kira? Ada juga ya, warnanya hitam, macam-macam. Paham ya? Namun kita lihat berikutnya. Waqad balaghal kibar, tapi orang ini yang memiliki sudah barakallahu fikum lansia. Apa lansia itu? Lanjut usia, sudah tua ya. Sudah tua, wala yastati an yaghrisa misla hadzal ghars. Dia sudah tidak mampu lagi untuk apa? Menyirami sebagaimana siraman ini. Maksudnya tidak mampu lagi bercocok tanam, sudah tua. Walahu auladun shighar, dan dia memiliki anak-anak kecil fi hajatin ila hadzal bustan. Padahal anak-anak kecil itu lemah, ingin meraih dan ingin menikmati kebun tersebut. Wa fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini, habbat alaihi rihun syadidatun. Tiba-tiba datanglah, berhembuslah angin yang sangat kencang. Anginnya enggak sembarangan, anginnya apa? Fiha narun muharraqatun fa ahraqathu. Anginnya ini ternyata di dalamnya juga mengandung apa? Api. Jadi angin tadi yang sangat kencang, kemudian juga angin tersebut berapi, akhirnya menyambar dan terbakarlah semua kebun tadi itu. Allahul musta'an. Ini permisalan untuk apa? Wa hakadha halu ghairil mukhlisin. Dan seperti inilah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas fi nafaqatihim, di dalam nafkah-nafkah mereka. Jadi kalau menginfakkan hartanya walaupun sedikit itu ikhlas. Barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya, harta tidak harus uang. Paham ya? Harta tidak harus uang. Apa selain uang harta itu? Apa saja, Talha? Harta itu harus uang enggak? Apa saja selain uang harta itu? Apa? Enggak tahu. Apa? Bawaihan? Yang bisa nampak, yang nampak. Kalau ilmu maknawi ya, yang nampak. Apa? Selain uang apa harta itu? Anak juga masuk, keturunan, keluarga, rumah, mobil, macam-macam. Paham ya? Nah, orang yang menginfakkan hartanya tidak ikhlas, seperti itu tadi keadaannya. Sudah mengumpulkan banyak-banyak, rindang, bagus, subur, disambar oleh apa? Angin yang diiringi dengan api tadi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini.
Ya'tuna yaumal qiyamah wala hasanata lahum. Datang mereka semuanya di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Allahul musta'an. Bimisli hadzal bayani, dengan penjelasan yang seperti ini, yubayyinullahu lakum ma yanfa'uhum. Allah Subhanahu wa taala yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap kalian atau di hadapan kalian atau untuk kalian perkara yang bisa memberikan manfaat terhadap kalian. Kai tata'ammalu, agar kalian itu mau memperhatikan, wa tukhlisu nafaqatikum lillah, dan agar kalian mengikhlaskan nafkah kalian, infak kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika bersedekah, mana yang lebih afdal, memberikan langsung pada orang fakir miskin atau memberikannya terang-terangan gini atau disembunyi-sembunyi atau dirinci? Gimana Akhban Naufal? Kita kalau ngasih nafkah ke orang, misalkan ngasih sedekah lah, misalkan harta gitulah, dikasihkan langsung, ditampakkan ini, nih, tafadhol gitu. Atau sembunyi-sembunyi ngasihkannya? Atau dirinci? Enggak dirinci? Antum? Apa rinciannya? Apabila lebih bagus itu ditampakkan agar orang tahu, ya orang bisa mengambil pelajaran darinya. Maka ditampakkan. Terus yang kedua? Yang kedua, apabila membahayakan baginya. Membahayakan maksudnya? Takut terjadi riya, ya, maka ada sendiri. Dirinci itu ya rinciannya ya. Kalau tujuannya dia menginfakkan hartanya, nampakkan tujuannya agar ngajari orang lain, mengajarkan orang lain biar orang tahu kemudian mengambil contoh darinya, itu boleh. Kalau aman hatinya dari riya. Tapi kalau dia khawatir, yang namanya hati kan lemah, khawatir timbul riya, maka lebih baik kalau sembunyi-sembunyi. Ini dalilnya banyak ya. Ketika Rasulullah mengajari sebagian para sahabat sholat, Rasulullah sholat di mana? Di atas mimbar. Kenapa? Dilihat orang. Tapi tujuan Rasulullah apakah riya? Bukan. Tujuannya apa? Wadzalika lita'lamu sholati wa lita'tammu bi. Tadi itu aku lakukan tujuannya agar kalian itu mengetahui sholatku dan agar kalian menjadi makmum itu. Agar kalian mengikuti sholatku. Paham itu maksudnya ya? Jadi kalau kira-kira ditampakkan tujuannya untuk mengajari enggak masalah. Paham maksudnya? Tapi kalau khawatir riya, timbul riya, khawatir nanti timbul, wah jangan-jangan nanti timbul orang agar dipuji nanti misalnya, lebih baik sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi dalam artian barakallahu fikum tidak ditampakkan di hadapan manusia. Mafhum ya? Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah, maka itulah yang sebaik-baiknya. Jika aman dari riya tadi. Namun jika kalian sembunyi-sembunyi, menyembunyikan kemudian diberikan langsung kepada fuqara, enggak ditampakkan orang, diberikan langsung, barakallahu fikum fa huwa khairul lakum, maka itu yang terbaik untuk kalian. Jadi ada rinciannya, ada rincian. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka menginfakkan namun tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ikhlas. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-267 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta-harta yang paling baik yang kalian dapatkan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian berupa sesuatu yang ada di muka bumi ini, maksudnya berupa rezeki yang ada. Maksudnya ini perintah untuk berinfak. Infakkanlah harta-harta kalian yang kalian jumpai, yang kalian dapatkan, namun yang terbaiknya gitu. Barakallahu fikum. Walaupun ini seberat apapun, seringnya orang kalau menginfakkan itu ya ada yang baik, ada yang lebih baik. Paham ya?
Nah, jangan mencari yang jelek itu istilahnya ya. Nah, kalau baik masih mending. Nah, tapi jangan mencari yang jelek. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita semuanya masih kurang dalam masalah ini ya. Jarang sekali kita ini berani menginfakkan yang lebih kita cintai. Jarang sekali ya. Nah, itu memang berat. Nah, tapi itulah yang terbaik aslinya. Kalau dia mampu dan dia itu bisa menginfakkan yang paling dia cintai. Misalkan dia punya 2 motor, ya. Satunya nganggur, satunya dipakai. Satunya motornya yang mewah, yang harganya mahal. Satunya mungkin harganya murah. Nah, jarang sekali dia mau menginfakkan yang mahal ini. Nah, itu contoh globalnya seperti itu aja. Nah, barakallahu fikum. Walaupun dia menginfakkan yang sedang-sedang tadi enggak masalah juga. Nah, namun di sini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang terbaik yang kalian dapatkan dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini." Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin seperti harta-harta yang lain, buah-buahan, kendaraan. Nah, kendaraan macam-macam ya, kendaraan bisa hewan kan? Nah, bisa kuda. Nah, barakallahu fikum, bisa juga unta, bisa juga apa? Kambing? Sapi. Nah, sapi dikendarai. Sapi dikendarai? Enggak. Kita ngambil normalnya aja. Sapi aslinya normalnya dikendarai enggak? Hah? Enggak dikendarai, aslinya enggak dinaiki kemana-mana itu. Untuk safar enggak kan? Kuda, unta, atau apa lagi? Keledai. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu diinfakkan tidak masalah. Yang terbaik ya, kita lihat sini, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan jangan kalian malah justru memberikan kepada orang lain itu yang terjeleknya. Jadi yang dia infakkan malah yang jelek-jelek itu loh. Yang jelek-jelek diberikan kepada orang lain. Nah, walastum bi akhiri, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Nah, illa an tughmidu fi, kecuali kalau apa? Nah, barakallahu fikum, kecuali kamu sendiri juga apa? Sebenarnya tidak suka terhadapnya. Maksudnya kalau kamu diberi aja orang lain memberi antum yang paling jelek itu juga enggak mau. Sebagaimana antum ketika memberi pun upayakan yang baik juga gitu ya. Nah, sekarang kalau gini bagaimana? Antum punya pakaian-pakaian bekas, masih bagus tapi ya. Masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi kita punya pakaian-pakaian yang baru juga. Yang bekas-bekas tadi kita kasihkan gitu, bisa enggak kita niatkan untuk infak itu? Bisa enggak kira-kira? Kebiasaan. Bisa juga ya, cuman yang afdal yang bagus tadi. Nah, itu berat sekali. Paham ya? Itu berat sekali ya. Nah, dia beli pakaian bagus, haromen lagi, jubah haromen 250 ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia punya jubah yang lama, ya, jubah yang ada, tapi karena enggak dipakai, daripada dibuang, dia infakkan. Dapat pahala enggak kira-kira? Dapat juga, cuman tidak seperti kalau dia menginfakkan yang baru tadi, yang haromen tadi. Paham itu contohnya ya? Globalnya seperti itu. Nah, Allahul musta'an, kita lihat di sini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah, ya man amantum bi wattaba'tum rusuli anfiqu minal halalid thayyib, wahai segenap orang-orang yang beriman terhadapku dan yang mengikuti rasul-rasulku, infakkanlah dari yang halal dan baik, alladzi kasabtumuh, yang kalian mendapatkannya dan kalian menghasilkannya, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami telah mengeluarkan untuk kalian berupa atau perkara-perkara dari muka bumi ini, emas, perak, nah barakallahu fikum, barang-barang tambang lah intinya. Naam. Wala taqsudu ar-radi, dan jangan kalian menginginkan yang jelek dari yang barang yang kalian miliki. Litu'tuhul fuqara, untuk kalian berikan kepada orang fuqara. Maksudnya itu kalau jelek jangan ya. Walaupun bekas kan masih bagus lah, enggak masalah. Kalau jelek jangan. Jelek itu udah sobek-sobek, udah enggak layak, itu kita berikan jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau walaupun bekas masih layak ya enggak masalah lah. Cuman lebih baik kalau baru tadi. Nah, itu berat. Paham ya? Tapi kalaupun seberat apapun, kalau dia mampu, bagus itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, itu yang perlu apa? Yang belum tentu kita bisa mengusahakannya. Paham ya? Kadang ya bekas-bekas bisa dikatakan bahasa Arabnya mustakmal nadhif itu. Mustakmal nadhif itu bekas masih bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak masalah. Yang jelas selama diniatkan ikhlas insyaallah dapat pahala juga, walaupun tidak sebesar pahala orang yang memberikan yang baru tadi. Nah,
Kita lihat sini. Walau u'titumuhu lam ta'khudhuhu. Kenapa? Karena kalau seandainya barang itu pun diberikan kepada kalian, kalian enggak mau ngambilnya juga. Apa maksudnya? Nah, misalkan antum dikasih jubah sobek-sobek, mau ngambil enggak kamu? Antum? Enggak mau. Paham ya? Nah, ini maksudnya dibalik gitu ya. Nah, maksudnya barang-barang yang jelek kalau seandainya barang itu pun dikasihkan ke antum atau kalian enggak mau ngambilnya. Itu jangan diberikan kepada orang lain itu loh. Itu maksudnya. Jadi kalau berarti mafhumnya kalau misalkan barangnya masih bekas, walaupun bekas tapi masih bagus, masih bisa dipakai enggak masalah gitu loh istilahnya. Cuman yang terbaik yang apa? Yang baru tadi, yang paling bagus tadi. Naam, gitu maksudnya. Illa idza taghadaitum amma fihi min rada'atin wa naqsin. Na'am barakallahu fikum. Ini sama ada dengan sebelumnya. Na'am barakallahu fikum. Fa kaifa tardawna lillahi ma la tardawnahu li anfusikum? Bagaimana? Nah, kalian tuh ingin mendapatkan keridhaan atau ridha terhadap Allah SWT pada perkara yang kalian sendiri apa tidak ridha terhadapnya untuk diri kalian. Maksudnya kalian menginfakkan barang-barang yang jelek, yang mana barang jelek itu sendiri tidak mau kalau kalian mengambilnya. Nah, kok pengen apa? Nah, barakallahu fikum agar diridhai oleh Allah SWT itu loh. Nah, karena memang keridhaan Allah Taala itu yang paling kita cari ya. Karena kalau kita mencari ridha manusia itu enggak akan pernah dapat. Paham ya? Kalau kita mencari ridha manusia tidak akan pernah dapat. Karena ridha manusia itu apa kemarin? Ada sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Maksudnya apa? Ridha manusia itu semacam puncak yang tidak bisa diraih. Terkadang antum ya afwan ya, kerja kemudian sudah mencari keridhaan agar bosnya senang. Paham ya? Tetap enggak senang juga karena kita masih kerjanya masih kurang tepat misalkan. Karena yang kita cari ridha Allah. Ya, ridha apa? Ridha manusia. Tapi kalau yang cari ridho Allah Subhanahu wa taala, pastinya kalian akan mendapatkannya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya nah barakallahu fikum didapatkan dengan apa? Beriman dan juga beramal amalan saleh. Dalilnya adalah apa? Dalam surat Al-Bayyinah itu. Ya kan? Nah barakallahu fikum apa? Dalilnya apa dalam surat Al-Bayyinah itu? Jazaohum ayo antum jazaohum nah, pelan-pelan santai tapi bisa ya. Inda rabbihim bacanya jangan keliru-keliru. Ya. Jazaohum inda rabbihim ya. Jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khashiya rabbah. Naam, radhiyallahu anhum wa radwan. Ini balasan bagi yang sebelumnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anin syahidnya. Allah Ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Kuncinya apa? Iman dan amalan saleh. Nah, barakallahu fikum. Apa definisi iman itu? Abdul Fattah. Iman apa definisi iman? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu ibadah. Jangan campur-campur. Iman memiliki definisi ya. Nah, iman apa definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ingat enggak? Tawihan? Apa? Wallahu alam. Antum ingat antum? Belum juga? Ibnu Umar? Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum ingat? Ingat? Enggak, ingat enggak? Ya, ntar dulu. Antum tahu? Apa? Meyakini dalam hati. Terus? Mengucapkan dalam lisan. Dengan lisan terus? Mengamalkan dengan anggota tubuh. Terus? Apa? Tambah lagi? Tambah lagi? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ingat-ingat ya, nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Diulangi.
Naam, itu definisi iman. Artinya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan keyakinan. bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ulangi akhwawaihan. Apa? Iman apa? Apa? Kalau enggak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Yang jelas. Apa definisi iman? Apa? Diucapkan dengan lisan. Yang kedua? Jangan jangan ngambang-ngambang yang tek gitu loh. Jelas. Pertama diucapkan dengan lisan. Kedua? Diapakan? Allah Ustaz. Allah ya labas. Atau ulangi dulu Ibnu Umar. Pertama apa? Naam, kedua? Ewa, ketiga? Naam, keempat? Ewa? Naam. Apa itu ya? Definisi iman itu dihafal terus itu karena itu menurut Ahlus Sunnah yang benar dan itu yang benar. Paham ya? Jadi definisi iman tadi apa akhwawaihan? Ewa? Pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi sampai gitu loh. Daripada cepat tapi terpeleset. Ayo, ulangi. Apa itu iman? Naam. Apa? Diamalkan dengan anggota badan. Diyakini dengan hati. Berkurang dengan kemaksiatan. Pertama enggak kira-kira? Pertama enggak kira-kira? Benar berkurang tapi bertambah enggak? Imannya bertambah enggak imannya? Berkurang dengan kemaksiatan. Terus satu lagi? Bertambah enggak keimanan itu? Bertambah dan ketaatan. Dengarkan ya. Antum ulangi yang agak keras. Bismillah, pelan-pelan tapi. Iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berarti kesimpulannya 5 perkara ya. Abu Bakrin. Ucapkan dengan lisan, dan diyakini dengan hati, bertambah dengan ketaatan. Diamalkan enggak? Diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya sudah cukup 5. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu yang insyaallah dihafal itu ya definisi iman ya karena penting sekali. Kalau bahasa Arabnya nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau bahasa Indonesianya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tafadhal. Mengucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, 5 perkara. Insyaallah ingat ya, akhwawaihan. Insyaallah ingat. Ya coba. Mengucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, Ayo. mengamalkan dengan anggota badan, Ayo. berkurangnya amalan dengan bermaksiat, Berkurang dengan kemaksiatan terus. Bertambah dengan ketaatan. 5 itu adalah mudah sekali. Itu definisi iman. Kita selesaikan di sini barakallahu fikum. Kata beliau qala al-mufassirun asbahumullah wa'lamu anna Allah alladhi razaqakum ghaniyun an sadaqatikum, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rezeki pada kalian itu Maha yang tidak butuh, Maha kaya, tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, mustahiqqun lis-sana, yaitu zat yang apa? Berhak untuk dipuji. Naam, atau mustahaqqun lis-sana, zat yang maha yang berhak untuk dipuji. Wa mahmudun fi kulli hal, dan zat yang senantiasa dipuji dalam setiap keadaan. Oleh karena itu kalau kita mengucapkan
lillah. Karena alhamdu itu artinya adalah seluruh pujian yang diiringi dengan keagungan dan juga rasa cinta itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau pujian sama manusia itu bahasa Arabnya bukan alhamdu tapi al-madhu. Jadi hamdun sama madhun dibedakannya. Kalau hamdun itu pujian, madhun juga pujian. Tapi kalau sesama manusia ini yang ada hanya al-madhu atau madhun tadi. Madhun itu pujian yang biasa, si fulan memuji si fulan. Paham ya? Itu namanya madhun. Tapi kalau alhamdu apa? Lillah. Kalau seluruh pujian yang alhamd itu pujian yang diiringi dengan apa? Alhamd tadi, pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Itu namanya alhamdu. Pujian yang diiringi dengan apa? Nah, pengagungan dan rasa cinta. Kalau pujian yang tidak diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta namanya apa? Apa? Al-madhu. Ayo, paham ya? Al-madhu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi itu kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum, bahwasanya kita semuanya diberikan anjuran dan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketika menginfakkan hartanya itu murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun yang kita infakkan ataupun sekecil apapun yang kita infakkan itu semuanya dinilai dengan niat yang tulus yang muncul dari lubuk hati kita, yaitu ikhlas ataukah tidak. Kalau ikhlas diterima, dan kalau tidak ikhlas akan hancur walaupun sebesar apapun yang dia surahkan atau yang dia infakkan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.